Makanya kenapa orang tidak mau mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah ilmu akidah, bukan karena Imam Syafi'i tak paham akidah, tapi memang akidah Imam Syafi'i beda dengan yang belakangan metodologinya. Imam Syafi'i Al-Quran, hadis, Quran, sunnah, menurut pemahaman as-salafus salih. Mereka tidak ingin Quran, hadis jangan, periksa dulu hadisnya. Tapi maksud periksa hadis bukan kesahihannya, sesuai atau tidak dengan subuhatnya, bukan akal. Kita juga menggunakan akal, cuman akal yang tidak mengandung subuhat. Ada akal yang melekat padanya subuhat, sehingga ayat dan hadis mengeluarkan subuhat yang jelas itu tidak jelas, kabur dia. Makanya Imam Syafi'i tegas melarang pengikutnya, murid-muridnya mempelajari apa yang disebut ilmu kalam, karena membuat yang terang itu jadi kalam. Semangat di Isra Mi'raj, Masya Allah, Nabi naik, itu dia, turun naik, lalu ketika menunjuk serah pada Allah di atas, pas dikaji akidah, Allah di mana? Oh, tidak boleh tunjuk, tapi tunjuk Ustaz dari ke atas, karena ada subuhat di akal tadi. Padahal ketika dia berkata, terserah yang di atas, serahkan pada yang di atas, tawakal pada yang di atas, nunjuknya ke atas, berdoa hatinya naik ke atas, Al-Quran di atas, hadis atas, semuanya atas. Tiba-tiba ketika ngaji akidah, oh tidak boleh ditunjuk, ayat jelas, fitrah, semua jelas, bukti, sejarah, fakta jelas, bisa jadi tidak jelas gara-gara ilmu kalam. Makanya Imam Ahmad melarang, Imam Syafi'i melarang, bahkan Imam Malik secara eksplisit juga melarang. Jangan nanya-nanya yang seperti itu. Bagaimana Allah bersemayam? Oh, itu jangan ditanya, sebab kalau kau tanya nih, kau ingkari nanti Allah istiwa. Sebab kalau kau tanya tidak masuk akalmu, akan engkau ingkari. Sama dengan orang di masa Ibnu Abbas membahas tentang takdir, ketika dia bahas itu takdir itu urusan Allah. Ada yang menyaksikan ketika pernah menulis? Tidak ada, rahasia Allah SWT itu nak bahas. Ujung-ujungnya tidak yakin.